Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarifudin, sarjana gizi. Saya nutrisionis di Puskesmas Tambak 2, Kabupaten Banyumas. Saya juga sebagai konselor pemberian makan bayi dan anak. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sharing atau berbagi tentang bagaimana melakukan pemberian makan bayi dan anak. Pemberian makan bayi dan anak dimulai dari anak usia 0 sampai usia 2 tahun. Di usia 0 sampai 6 bulan, seperti kita ketahui, anak kita sebaiknya diberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif yaitu pemberian ASI saja tanpa makanan atau cairan yang lain selain ASI. Pemberian ASI eksklusif ini sangat memiliki banyak manfaat bagi bayi. ASI eksklusif tentunya memberikan manfaat mencukupi kebutuhan energi bayi. Yang kedua yaitu memberikan antibodi sehingga bayi terhindar dari penyakit, dan yang ketiga akan terjadi bonding atau ikatan antara ibu dan bayi sehingga secara psikologis bayi dan ibu terjalin dengan baik. Kemudian bagi ibu, ASI eksklusif juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu dengan ASI eksklusif akan mempercepat kembalinya ukuran rahim ibu. Yang kedua yaitu bisa menghindarkan ibu dari risiko kanker ovarium dan kanker payudara. Dan yang ketiga yaitu ASI eksklusif juga sebagai metode KB atau sebagai jarak kelahiran atau kehamilan ibu, dan punya banyak manfaat lainnya. Kemudian setelah anak usia 6 bulan, ASI sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan bayi lagi. Maka di sini diperlukan adanya MPASI atau makanan pendamping ASI. Nah, di sini saya akan sedikit sharing bagaimana cara pembuatan MPASI atau makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI ada 3 tekstur. Yang pertama yaitu adalah untuk anak usia 6 sampai 8 bulan, yang kedua yaitu anak usia 9 sampai 11 bulan, dan yang ketiga adalah untuk anak usia di atas 12 bulan. Dalam pembuatan MPASI ini, bahan-bahan yang akan kita butuhkan yaitu yang pertama adalah karbohidrat. Di sini saya menggunakan nasi ya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah protein hewani. Di sini saya menggunakan hati ayam dan telur ayam. Dan yang ketiga adalah sayuran. Di sini ada bayam, kemudian ada labu, dan ada wortel. Mungkin ibu-ibu bertanya, di mana sumber protein nabati dalam MPASI? Jadi di panduan terbaru pembuatan MPASI dari Kemenkes yang rilis di bulan Februari kemarin, disebutkan bahwa untuk anak usia 6 sampai 24 bulan itu diharapkan untuk tidak diberikan dulu protein nabati, karena dalam protein nabati terdapat zat antinutrien yang dapat mengurangi atau menghambat penyerapan zat besi jika dikonsumsi bersamaan dengan protein hewani. Mungkin ibu-ibu di rumah bisa memberikan protein nabati kepada anaknya untuk makanan selingan yang tidak dimakan atau tidak dikonsumsi bersamaan dengan protein hewani, begitu. Nah, mungkin kita langsung saja mulai untuk pembuatan MPASI anak usia 6 sampai 8 bulan. Pertama, alat-alat yang digunakan yaitu di sini saringan kawat. Mungkin ibu-ibu punya saringan kawat di rumah. Ini sangat berguna untuk pembuatan MPASI. Kemudian di sini mungkin pakai sendok atau mungkin pakai alu bisa. Kita mulai untuk membuat MPASI usia 6 sampai 8 bulan, kita butuh sekitar 3 sendok peres nasi. Kita saring.
Ibu-ibu juga bisa pakai sumber karbohidrat yang lain, misalnya kentang, misalnya ubi gitu. Jadi tidak harus nasi. Nah, kemudian di belakang saringan ini akan kita ambil. Nah, itu. Nah, kemudian untuk proteinnya, protein hewani kita butuh sekitar 30 gram. 30 gram hati ayam. Kita potong-potong dulu untuk biar mudah. Kenapa untuk anak usia 6 sampai 24 bulan itu sangat diprioritaskan untuk mengonsumsi protein hewani? Karena di protein hewani ini banyak mengandung asam amino esensial yang digunakan untuk menunjang pertumbuhan anak-anak. Nah, seperti ini. Nah, kita ambil sebagian belakangnya. Cukup. Kemudian kita untuk sayur saya menggunakan labu. Ini butuh sekitar 10 sampai 20 gram saja sudah cukup. Sudah, kemudian tinggal kita aduk. Nah, yang perlu kita perhatikan untuk usia 6 sampai 24 bulan yaitu adalah penambahan lemak. Jadi nanti ibu-ibu di rumah bisa menambahkan santan atau minyak goreng atau minyak apapun yang ada di rumah, itu ditambahkan sekitar 1 sendok teh ke dalam makanan ini agar menambahkan energi kepada MPASI-nya. Gitu. Jika dirasa kurang cair atau terlalu padat, mungkin ibu-ibu juga bisa menambahkan cairan. Gitu. Mungkin bisa kaldu atau air putih. Seperti ini ya. Oke. Ya, tadi kita sudah mempraktekkan pembuatan MPASI untuk anak usia 6 sampai 8 bulan. Selanjutnya kita akan mempraktekkan pembuatan MPASI untuk usia 9 sampai 11 bulan. Untuk usia 9 sampai 11 bulan teksturnya adalah cincang. Jadi kita hanya perlu mencincang makanannya. Untuk hati atau protein hewani kita butuh sekitar 40 gram. Jadi bisa kita cincang halus. Seperti ini cukup.
tergantung nanti umurnya. Kalau mungkin 9 bulan, di awal 9 bulan mungkin akan lebih halus. Nanti mengikuti umur, nanti teksturnya naik gitu. Kita masukkan sini. Kemudian kita untuk sayurnya sekitar 20-30 gram. Ini saya menggunakan wortel. Mungkin ibu-ibu juga bisa menggunakan sayuran apa yang ada di rumah, yang bisa ditanam juga di pekarangan rumah. Ini di sini saya menggunakan sarung tangan agar bersih. Mungkin ibu-ibu di rumah memastikan bersih, cuci tangan dulu. Terus untuk nasinya kita butuhkan sekitar 4 sendok nasi peres ya. Kita ini dulu. Mungkin ibu-ibu juga bisa pakai ulekan di rumah ya untuk menghaluskan. Nah, ini saya cincang sedikit agar lebih halus. Seperti ini. Setelah itu tinggal kita aduk. Kita campur. Nah, begini. Untuk minyaknya bisa dikasih atau mungkin digunakan untuk menggoreng atau menumis hati, itu juga sudah masuk lemak. Oke, ini untuk usia 9 sampai 11 bulan. Tadi kita sudah membuat MPASI untuk anak usia 9 sampai 11 bulan. Kemudian kita lanjutkan untuk bagaimana menyiapkan MPASI untuk anak usia 12 sampai 23 bulan atau 2 tahun. Untuk tekstur anak usia di atas 12 bulan sudah bisa mengonsumsi tekstur makanan keluarga. Jadi kita hanya perlu mengambil makanan keluarga. Yang pertama, di sini nasi kita perlu sekitar 5 sendok peres. Sekitar segini atau sekitar 55 gram. Kemudian untuk sayurnya di sini saya memakai bayam, sayur bayam. Bayam sekitar 40 gram. Kemudian untuk proteinnya saya memakai telur. Kita kupas dulu. Ibu-ibu juga bisa pakai ikan mungkin di rumah, tidak harus telur ya. Atau mungkin daging sapi, daging ayam.
Saya kita butuh sekitar 1 butir telur. Nah, seperti ini untuk anak usia di atas 12 bulan. Jadi ibu semuanya, kita tadi sudah belajar bersama tentang bagaimana cara membuat MPASI. Di sini ini hasilnya tadi. Di sini untuk usia 6 sampai 8 bulan, teksturnya kental seperti ini ya, tidak cair. Kemudian untuk 9 sampai 11 bulan cincang, dan untuk 12 sampai 23 bulan sudah tekstur makanan dewasa. Atau mungkin jika dibutuhkan mungkin bisa diiris kasar-kasar sesuai kebutuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba di rumah ya ibu-ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.